Inisiator hak angket Bank Senturi Muhammad Misbakun menyebut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melaporkan segala hal tentang pengambilan keputusan Bank Senturi kepada Presiden SBY. Hal itu terungkap dalam 3 surat yang disampaikan ke SBY soal penanganan bailout Bank Senturi. Setelah lama menghilang dari sorotan, skandal kasus bailout Senturi kembali menyita perhatian publik. Pembahasan skandal Senturi yang merugikan uang negara sekitar 6,7 triliun rupiah ini kembali memanas setelah mantan anggota tim pengawas kasus Bank Senturi, Muhammad Misbakun, melampirkan 3 surat rahasia yang ditulis Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Sri Mulyani, kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga surat tersebut berisi tentang penanganan bailout Senturi. Misbakun melampirkan 3 surat tersebut dalam bukunya berjudul Siapa Dalang Senturi, di mana di masing-masing surat tersebut segala keputusan diambil dengan pemakluman Presiden. Anggota Komisi 11 DPR itu mengaku mendapatkan surat secara sah. Dalam surat tersebut, SBY mengetahui soal dana talangan Senturi. Misbakun berharap fakta surat tersebut menjadi pintu bagi KPK untuk membongkar kasus Senturi. Selama ini selalu timbul wacana seakan-akan Pak SBY itu selalu menolak untuk dikaitkan dengan proses Bank Senturi, bahwa beliau tidak pernah dilapori, bahwa beliau sedang di luar negeri dan sebagainya. Tapi faktanya bahwa Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu dan ex officio Ketua KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, bahwa beliau ketuanya, anggotanya Pak Budiono dan sekretarisnya Raden Pardede, itu jelas bahwa Bu Sri Mulyani pernah berkirim surat kepada Presiden tentang 3 surat. Dan surat itu confirm adanya. Dan surat itu sah dan resmi menjadi sebuah keputusan sebagai surat KSSK ex officio Menteri Keuangan disampaikan kepada Presiden. Menanggapi serangan Misbakun, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul langsung membantah tudingan tersebut. Ruhut mengaku tidak ingin menanggapi apa yang menjadi kesimpulan dalam buku yang diluncurkan Misbakun, sebab hal itu hanya memojokkan Partai Demokrat, terutama sosok SBY. Omongan dia itu pepesan kosong, namanya orang stres. Kenapa saya katakan orang stres? Dia dulu pansus sama saya di pansus Senturi. Tohnya dia jadi tersangka oleh partainya PKS, jadi copot, ya. Begitu lari ke salah satu partai, partainya pecah kongsi lagi, ya. Mungkin itu juga stresnya banyak ini orang, ya. Dia tuh bikin buku, ya, mengenai ada surat, ada apa, surat yang mana? Saya tanya ke menteri yang bersangkutan, nggak pernah ada surat itu. Selama ini kasus Senturi seolah hanya menjadi bumbu politik. Tak pelak KPK dituding menjadikan kasus ini sebagai mainan. Akibatnya progres skandal Senturi masih menyisakan misteri, terutama terkait dalang yang bertanggung jawab. Tidak hanya berhenti pada mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka utamanya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.